Bab 520. Berlutut. Kekuatan Grey Z telah melampaui kognisi Wiragani. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah hidup begitu besar. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang telah melihat angin dan ombak besar, dan telah melihat dunia, tetapi berdiri di depan Grey Z, dia merasa semakin tidak berarti. Hanya seperti debu. Cahaya yang dipancarkan dari tubuh Grey Z sudah cukup untuk menghilangkan semua jejak keberadaannya. Tetapi Wiragani tidak khawatir, karena dia mengikuti Grey Z dan melakukan sesuatu untuk Grey Z. Selama dia cukup setia, dia hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik sepanjang hidupnya. Boom, boom, boom. Saya sedang memikirkan sesuatu ketika pintu kantor diketuk. Tuan Gani, Tuan Muda Jin dari keluarga Jin, mengatakan bahwa dia ingin menemui Anda. Wiragani tersenyum. Akhirnya datang juga. Katakan saja, saya sibuk tidak menerima tamu. Dia berkata dengan ringan. Sekretaris menutup pintu dan pergi, menceritakan kata-kata Wiragani kepada Murphy Jin yang sedang menunggu di meja depan. Murphy Jin hampir menangis. Aku benar-benar terburu-buru untuk menemukan Tuan Gani. Tolong bantu aku berbicara dengan Tuan Gani, tolong. Murphy Jin tidak berani masuk secara langsung, bahkan jika dia bodoh, dia akan bereaksi sekarang. Ini perusahaan hiburan bos Star Entertainment. Bukanlah sesuatu yang dia mampu untuk menyinggung perasaannya. Dia tidak bisa mengorbankan seluruh keluarga Jin. Dia telah sangat sombong sehingga berani meminta 10 tiket kepada Wiragani. Itu kini menjadi 10 bom yang mematikan. Maaf, Tuan Gani sangat sibuk. Sekretaris itu berkata dengan tenang. Tuan Muda Jin, pulanglah. Hari ini banyak pemimpin lingkaran atas tanah datang. Tuan Gani bahkan tidak menemuinya. Murphy Jin itu kentut. Apa itu Tuan Muda keluarga Jin, dibandingkan dengan orang lain, dia hanyalah serangga. Hanya dalam 1 hari, semua karyawan di perusahaan mati rasa karena shock. Melihat terlalu banyak orang besar untuk minta bertemu, sikap mereka sangat rendah sehingga mereka merasa tidak bisa dipercaya. Sekarang ini hanyalah Tuan Muda dari keluarga Jin, dan mereka tidak suka mengurusnya. Loh, Murphy Jin tidak berani pergi, menjatuhkan diri, dan langsung berlutut, memegang tangan sekretaris, sambil menangis. Kakak, tolong. Bantu aku rakus, aku tidak tahu tata krama, aku terlalu bersemangat untuk jadi pusat perhatian, sehingga aku menyinggung Presiden Gani. Murphy Jin berteriak. Tolong, biarkan saya melihat Tuan Gani, saya akan bersujud kepadanya. Saya memohon kepadanya, saya hanya ingin melihat Tuan Gani, saya ingin meminta maaf kepadanya. Sekretaris masih tidak mengubah ekspresi tetapi berkata, maaf, saya punya pekerjaan lain yang harus dilakukan. Jika Anda ingin berlutut, maka berlututlah. Setelah itu, sekretaris pergi. Kembali ke mejanya dan lanjutkan pekerjaan. Murphy Jin menangis, tidak berani bangun, dan berlutut di pintu. Ekspresinya di wajahnya sangat serius sehingga dia bahkan tidak berani bergerak untuk mengungkapkan ketulusannya. Dia ingin bertahan hidup. 1 jam berlalu. Murphy Jin masih berlutut di sana, bahkan tidak berani bergerak. Dia sudah tahu seberapa serius konsekuensi dari kejadian ini. Belum lagi mengaku adalah teman Hengki Gavin, meski dia adalah ayah Hengki Gavin sendiri. Jika pengampunan Wiragani tidak dapat diminta dalam hal ini, dia dan keluarga Jin akan sepenuhnya tamat. Presiden Gani, orang itu telah berlutut selama 1 jam, tetapi dia benar-benar gigih. Sekretaris itu masuk ke kantor dengan ekspresi tak berdaya. Dia bisa berlutut, lalu biarkan terus berlutut. Wiragani tidak sopan. Dia ingin meremehkan perusahaan kita, dan tidak menimbang kekuatannya sendiri.
Dia mencibir, tidak melihat milik siapa perusahaan ini. Itu Grey Z. Itu adalah raja dari tanah terlarang Rose City, pria seperti dewa itu, Grey Z. Jangankan keluarga Jin, tuan muda dari keluarga Bari saat itu bisa dikatakan sebagai tuan muda teratas di spektrum. Bukankah Grey Z memukulinya hingga jatuh dan memohon ampun? Lihat lagi, apakah keluarga Bari masih ada sekarang? Belum lagi, hari ini Grey Z sedikit menunjukkan kekuatannya di lingkaran atas tanah. Wiragani tahu bahwa meskipun dia mati, dia tidak bisa menjatuhkan reputasi Grey Z. Seorang tuan muda kecil dari keluarga Jin berani datang ke perusahaan untuk meminta tiket. Bagaimana bisa dia tidak menaruh perhatian pada Star Entertainment dan memberikan pelajaran? Tapi kita harus pulang kerja. Sekretaris berkata sedih. Tuan Z berkata, tidak etis untuk membiarkan karyawan bekerja lembur tanpa alasan. Bab 521. Terlalu murah. Karyawan dari seluruh perusahaan hanya tahu bahwa bos sebenarnya dari perusahaan ini adalah Z. Semua orang hanya memanggil Tuan Z, tetapi hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya Grey Z. Yang mereka tahu adalah bos yang sebenarnya ini adalah orang yang baik. Dia memberi semua orang kenaikan gaji dan serangkaian tunjangan. Beberapa rekan kerja yang awalnya ingin berganti pekerjaan sekarang bekerja dengan semangat dan tidak ingin pergi. Wiragani memutar matanya. Sekretaris itu mengancam dirinya dengan kata-kata Grey Z. Tapi Grey Z memang mengatakan ini, dan Wiragani tentu saja harus mendengarkan. Baiklah, biar aku keluar dan menemuinya. Wiragani bangkit dan berjalan keluar, Murphy Jin masih berlutut. Melihat Wiragani keluar, dia langsung ingin berdiri, tapi kakinya mati rasa dan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Presiden Gani, Tuan Gani. Murphy Jin tersenyum, wajahnya penuh dengan senyuman yang menyanjung. Saya akhirnya bertemu Tuan Gani. Tuan muda Jin terlalu sopan, bersedia memanggil saya Tuan Gani. Wiragani berkata sambil tersenyum. Murphy Jin memucat ketakutan. Tuan Gani bercanda, Tuan Gani sangat lucu. Tuan muda Jin, tidakkah dingin di lantai? Kenapa kamu tidak duduk di sana? Wiragani menoleh dan melihat sekretaris pura-pura membentak. Mana keramahanmu, tidak tahu kurang Tuan Jin adalah seorang selebriti Kamu tidak tahu dia punya teman terkenal Berani mengabaikan tamu seperti itu. Oh, ngomong-ngomong, siapa itu Henki Gavin? Aku belum pernah mendengarnya. Apa dia hebat? Bisakah Tuan muda Jin memperkenalkanku? Murphy Jin menjadi lebih takut saat dia mendengarkan. Wiragani mencoba membunuh dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan sekretaris. Ini aku. Aku suka berlutut di lantai, dingin. Aku suka dingin, kata Murphy Jin cepat. Dia sekarang tidak berani menyinggung Wiragani lagi. Dia tidak berani menyinggung siapapun di perusahaan ini, bahkan gadis di meja depan, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Oh, Tuan muda Jin memiliki hobi seperti itu, maka Anda bisa terus berlutut, saya akan pulang setelah bekerja. Wiragani akan pergi, Murphy Jin tidak lagi peduli ditertawakan, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia menerobos, memegangi kaki Wiragani, dan menangis. Tuan Gani, Tuan Gani, saya salah. Saya tahu itu salah. Tuan, jangan ambil hati. Tolong selamatkan saya. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya mengembalikan tiket kepada Anda, saya tidak memenuhi syarat punya tiket ini. Aku akan bersujud padamu, aku memohon padamu. Murphy Jin memegang kaki Wiragani dan tidak melepaskannya. Dia tahu bahwa jika Wiragani pergi hari ini, dan dia pasti akan menghilang sepenuhnya.
Apa yang dilakukan Tuan Muda Jin, bukankah hanya 10 tiket? Tidak mudah untuk mengembalikan tiket. Tuan Muda Jin sudah kuberitahukan. Murphy Jin benar-benar ingin mencari lubang untuk masuk. Saya lupa membayar. Saya membeli tiket dari Tuan Gani. Saya lupa membayar. Murphy Jin bertindak bijak, tidak meminta tiket, tetapi dia membelinya. Ya. Saya di sini untuk membayar. Ya, saya di sini untuk membayar. Wiragani tersenyum. Pikiran Murphy Jin ini masih pintar. Tuan Muda Jin, aku memiliki ingatan yang buruk. Ternyata itu adalah tiket. Saya pikir Anda ingin meminta lagi secara langsung. Tidak. Saya membeli tiket. Tiket saya. Saya langsung membayar. Saya akan segera membayarnya. Wiragani menoleh dan melirik sekretaris. Lihat berapa harga tiket Tuan Muda Jin, dan lunasi tagihan untuknya. Sekretaris mengambil alih dan melihat. Semua kursi VIP, 100.000. Murphy Jin jatuh. Tarik napas, 10 tiket konser, 1 juta. Bukankah ini perampokan? Apakah itu terlalu mahal? Wiragani melirik Murphy Jin. Tidak mahal. Konser Nona Livia Daniel dan masih kursi VIP, harganya murah. Lebih murah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan status Nona Livia Daniel di dunia menyanyi. Kepala Murphy Jin menggeleng seperti mainan. Tarifnya dinaikkan. Pasti dinaikkan. 200.000. Dia berdiri di dekat tembok dan dengan cepat mengeluarkan kartu bank darinya. Nona sekretaris, segera gesekkan kartuku. Bab 522. Dia ada di sini. Sekretaris itu tidak sungkan, dan dia menggesek 2 juta di tempat. Mata Murphy Jin bergerak dengan jelas. Tetapi ketika dia berpikir, 2 juta itu untuk membeli hidupnya itu sepadan. Benar-benar murah. Dapatkan untung besar. Saya seorang jenius. Oke, tiketnya sudah dibeli, dan uangnya sudah dibayarkan. Tuan Muda Jin bisa pergi, kata Wiragani sambil tersenyum. Meski saya bos perusahaan, saya juga menangani penjualan tiket. Jika Tuan Muda Jin punya teman, dia butuh VIP semacam ini. Silakan hubungi saya untuk tiket kursi khusus. Terima kasih Tuan Gani. Terima kasih Tuan Gani. Petik 2. Murphy Jin mengangguk dan membungkuk lagi dan lagi. Mana dia berani untuk tinggal 1 menit lagi. Dia segera pergi. Pelajaran ini cukup baginya untuk diingat seumur hidup dan bahkan sampai mati. Jangan menyinggung perusahaan hiburan ini lagi. Di belakang Wiragani pasti ada sosok besar. Keluarga Jinnya tak mampu menyinggung perasaan. Tuan Gani, bagaimana Anda menangani uang ini? Sekretaris itu melaporkan nomor tersebut dengan santai, tetapi Murphy Jin sendiri yang akan menggandakannya. Jika Tuan Z di sini, Wiragani berpikir sejenak. Dia akan membayar lemburmu. Setelah berbicara, dia mengangguk meniru nada bicara Grey Z yang kaya, dan semakin mengagumi Grey Z. Pria itu sangat bangga. Pada hari pertama Grey Z tiba di Spectrum City, lingkaran di atas tanah berguncang. Banyak orang dihukum berat dan membayar mahal karena meminta secara paksa tiket konser Livia Daniel. Dan lingkaran bawah tanah sama ngerinya. Terutama 2 bersaudara Yulia Gavin dan Alvin Gavin. Mereka didaulat Raja Lingkaran Bawah Tanah Spectrum City, dan Alvin Gavin adalah legenda Spectrum City. Tetapi keduanya tidak berani memiliki jejak arogansi. Sebaliknya, mereka lebih berhati-hati, seperti berjalan di atas es tipis. Karena mereka secara pribadi telah melihat betapa menakutkannya pria bernama Grey Z. Kakak, ini dia. Di kediaman Gavin, wajah Alvin Gavin tampak serius, gugup dan sedikit gelisah. Sebelumnya,
Bahkan ketika menghadapi keluarga Barry dan keluarga Ludo, dua ahli bela diri yang dekat dengan tingkat master, Alvin Gavin tidak akan merasa gugup sama sekali. Bahkan, dia berani mengambil dua batang besi dan menghancurkannya secara langsung. Tapi sekarang ketika dia memikirkan Grey Z, bahkan hanya menyebut nama Grey Z, dia merasa ada semacam kekaguman yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Hampir seketika, adegan serangan Grey Z muncul di benaknya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gugup. Malam itu terlalu mengejutkan. Membunuh satu dengan satu pukulan. Mereka berdua adalah tuan muda dari keluarga Barry dan keluarga Ludo, yang telah dilatih selama bertahun-tahun, yang dapat mengguncang seluruh lingkaran Spectrum City di masa depan. Tapi hasilnya, di bawah tangan Grey Z tidak mampu bertahan sedetik. Bisakah Alvin Gavin tidak takut? Kenapa gugup? Yulia Gavin tampak jauh lebih tenang. Sekarang dia adalah kepala keluarga Gavin, dia harus mengambil banyak tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga agar keluarga Gavin tetap hidup, tetapi juga untuk membuat keluarga Gavin berkembang lebih baik. Tidak ada keraguan bahwa dia memilih jalan yang benar. Tiru model lingkaran bawah tanah Rose City untuk menghasilkan uang bersih dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Ia menemukan bahwa setelah melakukan hal tersebut, tidak mengurangi penghasilannya secara drastis, sebaliknya ia mampu menghidupi saudara-saudaranya dan mendapatkan rasa hormat. Yulia Gavin mendengar bahwa penanggung jawab sebuah distrik enggan melakukan perubahan seperti itu. Pada satu waktu, dia membantu seorang janda tua dan memberinya makanan, dan membawanya ke lantai 7. Bibi itu terus menuang air, menyeka keringat meninggalkannya untuk makan, segala macam keprihatinan dan rasa syukur. Gadis berdarah besi yang kejam itu tiba-tiba menangis. Meskipun dia baru saja mulai, Yulia Gavin tahu bahwa selama dia terus melakukannya, dia pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pesisir selatan adalah contoh terbaik. Selama kita tidak melakukan hal-hal buruk, tidak melakukan hal-hal yang salah, dan tetap berada di jalan yang benar, Grey Z tidak akan melakukan apapun pada kita. Yulia Gavin sangat tenang. Dia bukanlah orang yang kejam dan brutal. Alvin Gavin tidak berkata apa-apa. Membunuh seorang ahli bela diri dengan satu pukulan tidak dianggap kekerasan, lalu dia memegang dua batang besi. Hampir seperti seorang gadis kecil yang memegang tongkat sihir. Alvin Gavin, ingat kesempatan keluarga Gavin kita diberikan oleh Grey Z, apakah kamu mengerti? Kata-kata Yulia Gavin adalah untuk mengingatkan Alvin Gavin bahwa kesempatan mereka tidak diberikan oleh keluarga Gavin di utara, tetapi oleh Grey Z saat ini. Ayahnya, Kevin Gavin yang memilih untuk menggunakan hidupnya sebagai harga gantinya. Yah, aku tahu. Alvin Gavin mengangguk dalam. Karena Grey Z ada di sini, maka wanitanya juga harusnya ada di sini. Sebagai tuan rumah, kita harus melakukan yang terbaik. Di mata Yulia Gavin, seberkas cahaya melintas, itu adalah harapan, keingintahuan, dan sedikit-sedikit cemburu. Bab 523. Ingat umur. Alvin Gavin tidak tahu di mana seorang pria sekuat Grey Z, terutama jika dia telah melihat kekuatan Grey Z dengan matanya sendiri, wanita mana yang tidak akan terpikat atau tergerak. Baiklah, aku akan mengatur surat undangan ini. Aku akan mengirimkannya sendiri, kata Yulia Gavin. Grey Z ada di sini. Di satu sisi, dia tidak hanya ingin melihat Grey Z, tapi juga gadis yang bisa membuat Grey Z mengejarnya. Pada saat yang sama, dia perlu melaporkan lebih lanjut kepada Grey Z tentang situasi Spectrum City saat ini, dan memberitahu Grey Z tentang jaringan orang-orang di sini, sehingga dia dapat mendengarkan pendapat dan saran Grey Z.
Setiap langkah yang diambil keluarga Gavin sekarang adalah yang paling penting dan tidak dapat ditoleransi. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan ditanggung oleh dua saudara laki-laki dan perempuan itu. Di hotel, Dara Syam masih bekerja keras di dalam ruangan. Dia datang ke Spectrum City bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk pengembangan Syam Group. Sebelum kantor baru diselesaikan, dia hanya bisa bekerja di ruang belajar di hotel. Di lobi, Gray Z sedang berbaring di sofa, menikmati dirinya sendiri dengan bebas, sementara Alia Irawan, yang duduk di samping, melepaskan keletihan dirinya setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Memegang remote control dengan kedua tangan, menatap kartun di TV, sambil tertawa. Ketika mereka keluar dari restoran, mereka menyantap makanan penutup dan makanan ringan. Pada saat ini, perut Alia Irawan tampak seperti sedang hamil. Ingat umurmu, masih menonton kartun saja. Gray Z menatap kosong Alia Irawan, sedikit terdiam. Sudah dewasa. Hehe, kakak ipar, jika kukatakan saya sudah terlalu dewasa, saya khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Alia Irawan menyipitkan matanya tampak seperti 2 bulan bengkok, dan memandang Gray Z secara provokatif. Tidak percaya padaku, tanya kakakku. Gray Z mendengus pelan, dia tidak terbiasa dengan film gadis ini. Tentu saja dia tahu bahwa Dara Syam, yang polos, sekarang sepertinya mengetahui banyak hal antara pria dan wanita, meskipun dia jelas hanya berbicara di atas kertas dan tidak memiliki pengalaman praktis. Tetapi bahkan lebih jelas lagi bahwa semua hal di atas kertas ini diceritakan oleh Alia Irawan yang aneh dan aneh di depannya ini. Dia membaca orang yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya sangat tajam, bahkan pengintai top dunia pun tidak bisa menyamar, tetapi Gray Z benar-benar tidak bisa memahami gadis kecil di depannya. Hati seorang wanita, bagai sebuah jarum di dasar laut, apalagi wanita yang hanya setengah terbuka. Bum bum bum. Pintu diketuk. Sebelum Gray Z mendongak, Alia Irawan sudah melompat keluar. Apakah itu makanan yang aku pesan? Dia belum kenyang. Pintu terbuka, dan Alia Irawan tertegun. Dia tidak melihat kurir yang diharapkan. Halo, siapa yang kamu cari? Halo, saya mencari Gray Z, Tuan Z. Yulia Gavin mengangguk sedikit dan tersenyum. Gray Z tinggal di hotel ini. Berita itu tidak disembunyikan. Yulia Gavin mengetahuinya dengan mudah. Tolong beritahu. Nama saya Yulia Gavin. Saya teman Tuan Z. Dia menatap Alia Irawan, menatapnya, dan terus menatapnya. Apakah ini wanita Gray Z? Melihatnya, sepertinya masih sangat muda. Apakah dia sudah dewasa? Ternyata Gray Z suka yang lembut. Oh, Alia Irawan berkata, berbalik untuk melihat Gray Z yang berbaring di sofa di aula. Kakak ipar, ada yang mencarimu. Setelah dia berkata, dia membuka pintu dan meminta Yulia Gavin untuk masuk, dan kemudian naik kembali ke sofa sendirian. Lanjutkan menonton kartunnya sendiri. Yulia Gavin kaget, kakak ipar. Gadis ini bukan wanitanya. Tuan Z. Dia berjalan ke suite, membungkuk hormat dan mengangguk, tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Sebelum datang, Yulia Gavin berkali-kali mengatakan pada dirinya sendiri, jangan gugup, tidak perlu gugup, apalagi takut. Ketika Gray Z tidak menunjukkan kekuatannya, tidak terlalu menakutkan. Tetapi ketika dia benar-benar berdiri di depan Gray Z, Yulia Gavin masih gugup dan sedikit takut. Kenapa kamu ada di sini? Gray Z tidak mengubah postur tubuhnya, berbaring di sofa, memainkan ponsel di tangannya, mengangkat kelopak matanya, dan menatap Yulia Gavin. Tampak seperti berbaring di rumahnya sendiri, malas dan santai. Bagaimana ini berhubungan dengan master hebat yang membunuh seorang master dengan satu pukulan?
Dalam benak Yulia Gavin, Grey Z sepertinya tiba-tiba terbelah menjadi dua orang. Duduklah. Yulia Gavin bersenandung, dan duduk di sisi Grey Z dengan kedua kakinya menyatu, masih terlihat sedikit terkendali. Hari ini, dia memakai rok panjang untuk pertama kalinya. Bab 524. Wanita cerdas. Itu saja, Tuan Z. Saya mendengar bahwa Anda telah datang ke Spectrum City, jadi saya mengatur resepsi untuk menyambut Tuan Z. Tidak perlu. Grey Z menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyukai acara seperti ini. Yulia Gavin sudah lama mengetahui akan hal itu. Ini hanya satu aspek dan ada aspek lain. Saya tahu bahwa Siam Group memiliki rencana untuk memasuki Spectrum City baru-baru ini. Oleh karena itu, saya mengundang banyak pengusaha Spectrum City baik yang besar maupun yang kecil, berharap dapat membuka kerjasama untuk Siam Group. Baru saat itulah Grey Z mengangkat kepalanya dan menatap Yulia Gavin. Kamu benar-benar wanita yang cerdas. Dia tidak pernah memberitahu Yulia Gavin tentang hubungan antara Siam Group dan dirinya. Namun, Yulia Gavin mencari beberapa petunjuk bahwa Siam Group banyak hubungannya dengan dia. Jika tidak, mustahil bagi Yulia Gavin untuk tidak mengetahui bahwa dia tidak tertarik dengan apa yang disebut pesta koktail dan upacara penyambutan yang membosankan itu. Resepsi ini pada dasarnya bukan untuk Grey, tapi untuk Siam Group. Perubahan lingkaran bawah tanah di pesisir selatan, kebangkitan keluarga Siam yang tiba-tiba, tampaknya bukan kebetulan. Yulia Gavin menarik napas dalam-dalam. Keluarga Warden di Plantix hancur, dan produk baru Siam Group segera populer. Kemudian, Tuan Z tiba di Spectrum City. Rencana pasar selanjutnya dari Siam Group adalah Spectrum City. Yulia Gavin tidak berani bangga karena dipuji oleh Grey Z sebagai wanita pintar. Dia bahkan tidak tahu apakah ada jejak pembunuhan dalam nada suara Grey Z. Iya, Siam Group adalah perusahaan istriku. Grey Z tersenyum lembut. Senyuman ini membuat hati Yulia Gavin menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak marah. Terima kasih. Grey Z berkata. Gadis ini, dia khawatir tentang bagaimana cara membuka pasar di Spectrum City dan ingin kenal lebih banyak tentang para pengusaha di sini. Yulia Gavin sedikit tersanjung, Grey Z berterima kasih pada dirinya. Dia segera berdiri. Sama-sama ini yang harus saya lakukan. Ini untuk membalas kebaikan Tuan Z pada keluarga Gavin, dan Yulia tidak ada hubungannya dengan Alia Irawan, yang duduk di samping, tiba-tiba menoleh. Dengan ekspresi serius. Kakak, jangan bertingkah laku seperti itu, kakak iparku sudah menikah. Yulia Gavin kaget, dia tidak berani mengatakan ini. Meskipun dia telah memikirkannya di dalam hatinya. Tonton kartunmu. Dasar gadis tidak sopan. Grey Z melirik Alia Irawan. Yulia Gavin masih sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Grey Z memiliki sisi ini. Dia sedikit linglung, dan langsung bereaksi. Dia mengeluarkan surat undangan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Grey Z. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Z dan Nyonya Z datang. Yulia Gavin sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Setelah berbicara, dia mundur dan berjalan ke pintu. Dia menoleh untuk melihat Alia Irawan lagi. Jika adik ingin pergi, ikuti saja kakak iparmu. Saya akan menyiapkan hadiah untuk kamu. Terima kasih kakak. Alia Irawan tersenyum. Sepertinya pamor legenda ibu kota provinsi ini masih berlaku di sini. Ketika Yulia Gavin pergi, Alia Irawan segera bergegas ke Grey Z. Mata itu menatap Grey Z seolah menyelidiki seorang narapidana. Dia tidak berbicara, tetapi menatapnya. Apa yang kamu lakukan?
Gray Z bersenandung. Legenda ibu kota provinsi, apa yang ingin kamu katakan? Siapa wanita itu? Alia Irawan melirik ke pintu ruang belajar yang tertutup. Apakah kakakku tahu? Kakak ipar, kamu bermain api. Gray Z memiliki keinginan untuk menjitak Alia Irawan. Main api apa? Itu sudah kebiasaan bagi seorang pria untuk punya banyak wanita, terutama pria kuat. Bendera merah di rumah tidak jatuh, dan bendera warna-warni berkibar di luar. Aku tahu itu, kata Alia Irawan dengan suara rendah dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika aku memberitahu kakak, dia akan sangat sedih. Bab 525, pria harus bertanggung jawab. Gray Z menarik napas dalam-dalam. Jika kakakku masih seperti dulu, saat dia tidak suka sama kamu, tidak masalah, tapi sekarang, kalian menikah dan dia tidak bisa dipisahkan darimu. Situasinya benar-benar berbeda. Kakak ipar, laki-laki harus tanggung jawab. Alia Irawan menghela nafas. Tapi, tentu saja, aku akan merahasiakannya untukmu. Gray Z menghela nafas lagi. Tapi kakak ipar harus memberiku sedikit hadiah. Yah, sedikit hadiah. Kalau begitu aku berpikir tentang memberikan identitas legenda provinsi kepada orang lain. Gray Z berkata santai. Jangan. Alia Irawan segera melompat dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Sudah selesai. Aku tidak akan menggertakmu lagi, tetapi kamu harus berhati-hati, jangan. Aku tidak akan mengatakannya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat melarikan diri kembali ke posisinya, memperhatikan Gray Z dengan waspada, siap untuk melarikan diri kapan saja. Gray Z meletakkan kopi di tangan ke meja. Kepalanya terlalu berpikir jauh, bagaimana mungkin dia begitu? Gadis kecil ini aneh. Dia lebih baik menonton kartunnya sendiri. Jujur, jangan bicara omong kosong, itu membuat kakakmu sedih, bahkan meski kamu adalah legenda provinsi, aku berani menendang pantatmu. Gray Z mengancam, bangkit, mengambil surat undangan dan memasuki ruang kerja. Alia Irawan menepuk dadanya dan menghela napas lega. Bukankah aku hanya bercanda? Aku bisa melihat Sister Gavin itu sangat takut padamu, bagaimana mungkin jadi wanitamu? Alia Irawan mendengus. Apakah saudara iparnya itu begitu menakutkan? Bukankah dia sering diintimidasi oleh Dara dan dirinya? Dia tidak mengerikan. Istriku. Gray Z dengan lembut membuka pintu ruang belajar dan berbisik. Apakah aku mengganggumu? Dara Syam benar-benar menoleh dan tersenyum sedikit. Tidak ada apa dengan suamiku. Dia menutup buku, mengusap lehernya, dan merenggangkannya. Draft rencana ini hampir direvisi, tetapi masih ada beberapa masalah. Ketika Syam Group pertama kali memasuki pasar Spectrum City, dia terlalu asing dengan situasi di sini. Dia harus mengkhawatirkan dampak dari lingkungan secara umum dan juga mempertimbangkan persaingan dan kerjasama di antara rekan-rekan. Hubungan pribadi ini adalah sebuah masalah. Bisnis Livia Daniel di industri hiburan tidak ada hubungannya dengan bisnis Syam Group. Sulit baginya untuk membantu. Lihat ini. Gray Z menyerahkan surat undangan kepada Dara Syam. Seorang teman mengadakan resepsi dan mengundang banyak pengusaha lokal di Spectrum City. Saya melihat daftarnya. Banyak dari mereka sejalan dengan Syam Group kita. Mata Dara Syam tiba-tiba menjadi cerah. Dia sebelumnya khawatir tentang ini. Pucuk dicinta ulam tiba. Keluarga Gavin. Dara Syam melihat tulisan di surat undangan. Saya tidak kenal. Itu namanya langsung tertulis di atasnya. Bagaimana keluarga Gavin tahu bahwa dia datang ke Spectrum City dan mengirim surat undangan atas inisiatifnya sendiri? Mereka mengenalmu. Gray Z tertawa.
Manajer umum Syam Group yang terkenal, produk baru adalah produk yang populer dan sulit bagi orang untuk tidak mengetahuinya. Kamu lagi memujiku. Darah Syam benar-benar mendengus. Kulitnya merah padam dan dia terlihat lebih cantik. Kalau begitu, bolehkah saya pergi? Spectrum City ini bukan tempat biasa dan tidak sebanding dengan kota-kota di selatan pesisir atau tenggara. Ini adalah kota dengan banyak perusahaan multinasional. Jumlahnya menyumbang lebih dari 30% negara. Bisa dikatakan kota ekonomi besar. Di depan mereka, Syam Group bisa dikatakan sangat kecil. Surat undangan telah tiba. Jika Anda tidak pergi, itu tidak menghargai pemiliknya, kata Grey Z. Dia hanya berkata dengan santai. Darah Syam benar-benar tidak berani memprovokasi siapapun. Darah Syam benar-benar harus menghargainya. Oh. Darah Syam benar-benar meremas surat undangan itu. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Kalau begitu aku harus mempersiapkan dengan baik, lalu aku harus berterima kasih kepada orang ini karena telah memberiku kesempatan ini. Dia tidak tahu, jika dia bersedia pergi itu berarti dialah yang memberi keluarga Gavin kesempatan. Dia berdiri, melingkarkan tangannya di leher Grey Z, menggedor, dan mencium wajah Grey Z. Terima kasih suamiku. Kamu benar-benar dewa keberuntunganku.